Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nur. Selamat pagi Bu Sehat? Ninung. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Ninung, sehat juga? Alhamdulillah sehat. Iya. Bagaimana untuk anak-anak kita di rumah kiranya ya? Oh, kita sapa dulu yang ada di Oke. rumah anak-anak kita. Baiklah anak-anakku, apakah kalian sehat semua? Alhamdulillah, semoga kalian sehat. Salam sehat selalu. Untuk pagi ini, kira-kira Pak Nur mau menyampaikan apa? Pada kesempatan ini masih kegiatan Matsama. Iya. Saya kebetulan akan menyampaikan materi implementasi pendidikan agama Islam di madrasah Oke. atau biasa disingkat PAI begitu Bu. Iya. Oke, tapi sebelum itu boleh kenalan dulu ya, karena tak Oh, kenal boleh. itu maka tak sayang. Iya, biar nanti anak-anak sayang ke Bapak Ibu guru, Iya, betul. sayang ke saya juga ya. Iya. Perkenankan saya Nur Khalid ya. Ya. Nur Khalid mengajar bahasa Arab. Iya. Ya, Itu SAG MA itu lulusan mana itu? Oh, SAG itu dulu S1-nya saya di IAIN Sunan Kalijaga Oh, atau iya. dulu di Purwokerto lah. Ah, ah. Kalau MA-nya saya peroleh dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh iya, baik. Alamat saya ada di kota Ketugoreng, Iya, iya. Kota Kota Soto, Soto juga ya. Sokaraja. Iya. Ya, jadi dekat Iya. dari sini. Oke, barangkali ada anak-anak baru ini yang dari luar kota ya. Iya. Besok kalau setelah pandemi bisa nyoto di Sokaraja. Boleh, dekatnya Pak iya, Khalid ini. boleh. main ke rumah ya Pak ya? Boleh, silakan. Iya. Silaturahmi. Oke. Baik, selanjutnya apa itu PAI di madrasah? Apakah PAI ini sama dengan di SMA ya? Kalau pendidikan agama Islam di SMA dan di madrasah, Iya. ini jelas berbeda, Bu. Oh beda. Ini makanya madrasah itu dikatakan sekolah plus karena Iya. pelajarannya itu lebih banyak. Iya. Kalau di sekolah umum seperti sekolah SMA, dasar, SMK. SMP, SMA, Iya. itu PAI ya hanya Jadi satu mata pelajaran ya, itu jadi satu. Pendidikan agama, Agama Islam. Islam. Tapi kalau di madrasah PAI ini akan dipecah, lebih Oke. rinci lagi. Iya. Maka materinya itu lebih banyak. Iya. Seperti Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih. Nanti yang di jurusan agama kan ditambah dengan Usul fikih. fikih. Ya, ada usul fikih. Ada sejarah kebudayaan Iya, betul. Islam, ada bahasa Arab. Lah, Ya, ini termasuk itu. Pak Khalid Termasuk guru bahasa saya yang Arab mengajar ya. bahasa Arab. Bu Ada Ninur berapa juga guru? mengajar fikih di Iya, sini betul. ya. Iya, saya sebagai guru fikih. Ada berapa guru bahasa Arab di Man? Kalau di MAN 1 ini ada 4 guru Oh, bahasa 4. Arab, ada saya sendiri, ada Bapak Dr. Randes Haji Nur Kholis. iya. Kalau beliau pakai S, saya pakai D ya. Iya. Dr. Randes Bersama Nur ya. Nur Kholis, Iya. MPDI. Iya. Ada Ibu Siti Zenuroh SAG. Iya. Ada Ibu Farida Maladewi SAG. Oke. Jadi ada 4 guru mata pelajaran bahasa Arab di MAN 1 Iya, Banyumas. ya. Nanti anak-anak bisa Ya. menanyakan hal-hal yang terkait dengan bahasa Arab Bahasa atau Arab. sastra Arab gitu ya. Iya. Iya. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya tadi ada macam-macam terkait dengan pendidikan agama Islam. Pendidikan Bagaimana agama untuk Islam Al-Quran yang- hadis itu sendiri? Ya. Kalau Al-Quran hadis ya, itu tujuan pokoknya Iya. mengajar atau belajar Al-Quran hadis di madrasah adalah untuk meningkatkan kecintaan kita, Iya. kecintaan anak-anak terhadap Al-Quran. Iya. Kalau sudah cinta kan pasti akan ada rasa kangen. Iya. Nah, kalau belum kangen berarti belum cinta. Belum cinta, betul. Tandanya cinta itu kangen. Iya. Kalau Jadi anak-anak Al-Qur'annya sudah sering sudah dibuka. kangen, sering kepengen ketemu Al-Quran, kepengen baca, Iya. kepengen buka, itu berarti tandanya sudah cinta. Iya. Lalu Qur'annya yang pasti kedua- bodol Qur'annya ya. Iya, kalau Qurannya masih utuh, masih baru, jarang dibuka, Iya. itu berarti nggak pernah kangen dengan Al-Quran. Iya. Jadi belajar Al-Quran hadis di madrasah ini lah dalam rangka untuk meningkatkan itu Iya. kecintaan kita terhadap Al-Quran. Jangan sampai setiap hari kita tidak pernah menyentuh, tidak pernah membaca
Iya, Al-Quran. betul. Rugi begitu. ya, Pak? Rugi. Minimal sehabis Sholat. sholat maghrib lah kita tadarus menjelang sholat isya. Isa, betul. Lalu yang kedua, kita belajar Al-Quran hadis itu untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar membaca tadarus, tapi juga memahami dan mengamalkan. Ingat anak-anak bahwa orang tua kita itu sering merintahkan begini, hai anak, ayo pada deres. Iya. Deres itu artinya mempelajari, Iya. bukan membaca, Bukan mempelajari, ikro, ya. bukan ikro. Deres dari kata darosa, Iya. deres, mempelajari, otomatis harus memahami Iya. apa maknanya. Bertahap tapi ya. Bertahap. Iya. Lalu kalau sudah paham kita amalkan. Iya. Gitu. Betul. Kalau akidah sendiri seperti apa? Kalau akidah akhlak itu yang pertama itu tentunya adalah untuk mengembangkan keimanan dan ketakwaannya, yaitu yang poin adalah syahadatain. Iya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa akidah itu tidak bisa dijual belikan. Iya, betul. Dengan apapun, dengan siapapun, dalam kondisi apapun. Termasuk dalam kondisi yang seperti ini Bu Ninung ini, sedang masa pandemi ini, luar biasa ya Pak luar ya. biasa. Ini kita dicoba luar biasa berpengaruh ini. pada semua orang, semua lini. Ya. Semua orang, termasuk anak-anak tadi ya, ada masa anak-anak, termasuk anak siswa kita yang ada di rumah, belajar harus jarak jauh. Nah, kalau akidahnya sudah kuat, ya tidak tergoyah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, termasuk di dalamnya adalah untuk menguatkan la ilaha illallah, bahwa semuanya itu termasuk yang terjadi sekarang ini adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di samping kita berusaha dengan yang 5M. Iya. Apa itu 5M Bu Ninung? Menjaga jarak, memakai masker, menjaga jarak tadi. Ya, mengurangi kerumunan, mencuci tangan, ya. Kemudian berdoa. Ya. Berdoa bahwa segala sesuatu yang terjadi ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa dalam kondisi seperti ini tidak harus bersama-sama karena tadi ada namanya mengurangi kerumunan. Jadi berdoa di rumah masing-masing ya Pak ya. Nah, jadi dari akidah akhlak berarti ada akidah, ada akhlak. Lalu apa tujuannya udah? Tentunya agar anak-anak setelah belajar akidah akhlak ini nanti akan muncullah yang namanya akhlakul karimah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Harapannya nanti anak-anak kita berakhlakul karimah baik dalam pergaulan sehari-hari di rumah ataupun di madrasah. Di madrasah, betul. Oke, ya. Kemudian kalau fikih, nah ini pelajaran saya ini ya Pak. Ya ini pelajaran Bu Ninung malah sudah paham gurunya ini. Iya, cuma anak-anak juga perlu tahu ini. Iya, anak-anak juga belum tahu. Barangkali juga yang dari MTS sudah pernah belajar fikih. Tapi yang dari SMP, dari SC ini tahunya kan PAI ya, betul. Tidak tahu fikih. Bahwa fikih itu urgensinya adalah untuk memahami prinsip kaidah dan hukum Islam. Betul. Ya. Ada kaidah, ada hukum Islam itu harus dipahami. Ya nanti pembagiannya macam-macam. Karena fikih itu untuk sehari-hari ya. Dari kita bangun tidur sampai mau tidur itu ada pelajaran. Dari fikih. Bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kita sudah diajari itu. Kemudian yang kedua urgensinya adalah untuk melaksanakan dan mengamalkannya dengan benar. Jadi artinya begini, beribadah tanpa ilmu. Kalau bahasa kerennya itu muspro, mubah. Ya, jadi oleh karena itu perlu tahu ilmunya. Iya betul. Kalau harus dulu ngaji ya, harus Pak, ngaji. Ya. Nah ngajinya di mana? Ya di Man Siji. Iya, betul sekali. Iya di Man 1. Jadi nggak salah pilih ini anak-anak yang di rumah kemudian masuk di Man 1 ya. Karena terkadang kita ngaji di rumah itu belum tentu ada waktu dan kesempatan. Iya betul. Ya, sekarang anak-anak sekolah itu ya pelajar itu kan kadang dengan kegiatan yang sangat penuh sebelum pandemi itu pulang kan sampai sore sehingga sampai di rumah
kadang tidak sempat pergi ke tidak ada waktu. pengajian, tidak ada sudah waktu. Capek. Ya. Sekarang pun begitu, capek pegang HP kayaknya. Sampai pegang HP. Yang dibuka nggak tahu. Nggak tahu. Mudah-mudahan sih pelajaran ya. Pelajaran, kalau pelajar namanya pekerjaannya pelajar tentunya. Belajar dari Mbah Google. Iya. Iya. Lalu kalau untuk usul fikih, ada fikih, ada usul fikih ini. Ada fikih, ada usul fikih. Lah ini bedanya. Kalau tadi di jurusan reguler yang di IPA, itu IPS itu ada itu. Kalau di jurusan agama masih ada tambahnya lagi. Coba itu, ada namanya usul fikih. Di peminatan juga ada Pak. Jadi di IPS berarti lintas itu ya. Lintas. Nanti masuknya lintas minat. Ada usul fikih. Iya. Bahwa tujuannya adalah untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pembahasannya terhadap dalil-dalil terperinci. Apa? Untuk mendatangkan hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalil tersebut. Jadi betul. Iya. Jadi ada asbabul nuzul, ada asbabul wurud, sesuatu hukum yang sudah ada itu pasti ada sebab musababnya begitu. Iya betul. Nah, ini diambilkan dari usul fikih. Ya, lebih jelasnya nanti anak-anak kalau belajar ya kita sudah mulai pelajaran walaupun daring. Oke. Lalu kalau untuk sejarah kebudayaan Islam ini apa pelajaran apa? Sejarah kebudayaan Islam atau bisa disingkat SKI ya. Iya, jangan seki lah ya. Ya, SKI. Namanya sejarah Bu, tentunya pelajaran ini adalah untuk mengembangkan kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam. Ya, kita tahu lah. Di Arab sana ya. Iya, kita tahu bahwa jangankan kebudayaan Islam, kebudayaan bangsa kita sendiri kadang tergerus oleh budaya asing. Oleh budaya barat. Karena kemajuan teknologi. Jadi teknologi itu juga harus punya filter. Iya betul. Iya, kita pegang HP yang tadi kita bahas itu. Bahwa memegang HP kalau tidak punya filter pasti bahaya. Iya. Kadang kita mencari materi saja ada sedikit yang agak menjurus itu. Jadi kecanggihan teknologi harus dibarengi dengan filter. Filternya apa? Tadi yang di atas itu ada akidah, ada keimanan. Harus dikuatkan itu ya. Kalau bukan diri sendiri yang membatasi atau filternya itu dari dalam diri kita sendiri. Ya, siapa lagi? Orang tua terbatas. Iya betul. Dalam mengawasi anak-anaknya, karena orang tua juga punya kesibukan. Iya. Begitu juga kawan juga punya kesibukan. Apalagi bapak ibu guru juga punya kesibukan. Nah, kalau sudah pegang HP di kamar, lalu siapa yang akan mengawasi kalau bukan diri sendiri? Iya, jadi kita kembali ke SKI tadi Bu. Iya. Bahwa yang pertama sejarah kebudayaan Islam itu untuk mengembangkan kebudayaan Islam. Nanti contoh-contohnya ada di belakang. Yang kedua untuk memahami fakta sejarah. Nah, kalau bahasa kita itu jas merah. Jangan lupakan sejarah masa lalu. Iya. Bahwa Nabi Muhammad memang pernah ada. Iya. Bukan lagu ya, bukan lagu masa lalu ya. Itu lagunya Mas Imam itu. Ya, sejarah itu berguna bagi kita untuk menentukan langkah yang berikutnya. Namanya kalau bahasa kita pengalaman lah ya, kalau sudah yang mengalami. Lalu yang ketiga untuk mengambil pelajaran dari sejarah, dari kejadian-kejadian masa lalu. Nah, jadi bisa saya simpulkan yang pertama untuk mengembangkan budaya Islam, kemudian memahami fakta sejarah ya. Lalu setelah kita memahami fakta sejarah, kita akan mengambil pelajaran yang terjadi kemarin untuk langkah berikutnya. Tentu saja pelajaran yang positif ya. Iya. Kalau pelajaran yang jadi, tidak itu dihilangkan. Kalau bahasa cita-cita belajar dari kegagalan. Biar tidak gagal lagi. Ini gambar apa ini Pak? Ini gambar tentang budaya Islam. Ya. Saya contohkan hanya ada 2 saja di sini. Iya. Yang pertama ini gambar kegiatan ya. Anak-anak kita ya. Anak-anak kita. Ya. Ini Fuki nih Bu. Iya. Ya Fuki. Ini hadroh. Penampilannya pada ini saat. Salah satu kegiatan Fuki yaitu hadroh ya. Bahwa di madrasah juga masih mengembangkan budaya Islam. Yaitu hadroh.
Jadi bagi anak-anak kita yang punya hobi, punya keterampilan di bidang ini, nanti masuk ke ekstra apa ya tadi Bu? FUKI, Forum Ukhuwah Kajian Islamiyah. Sering mengikuti lomba ini? Sering ya, dan sering dapat juara. Dapat juara, iya. Jadi jangan khawatir yang punya suara emas, bisa nanti jadi vokalisnya, sholawat atau lagu-lagu Islami, yang punya keahlian tentang hadroh ya, musik, bisa nanti jadi. Ini namanya ada grupnya ini. Grupnya dulu namanya El Madani. Jadi grup hadrohnya namanya El Madani. Ya, El Madani. Setiap event Diman ini tampil ya? Insya Allah tampil terus. Ya, tampil, ya. Kalau nggak pandemi ya, kalau pandemi kita memang tampil, off semuanya. Ya, mudah-mudahan nanti juga bisa tampil secara virtual untuk menghibur anak-anak di rumah yang sedang mengikuti Matsama ya. Iya, kemarin kebetulan kita sudah syuting ya sama Babeh itu untuk syuting sholawat. Baru kelar tinggal satu lagi. Nanti bisa menghibur adik-adik kita. Ya, nanti bisa ditayangkan atau ditampilkan biar anak-anak itu ternyata Man Satu tidak hanya tidak hanya belajar yang formal saja, tetapi ada ekstra kulikuler yang banyak meraih prestasi, piala dan juara ya. Oke. Lalu ini gambar yang kedua ini yang masih budaya Islam adalah bangunan bentuk masjid. Ini masjid mana ya? Kudus ya kalau nggak salah ya. Masjid Kudus itu. Kalau yang sering ziarah pasti sudah hafal. Hafal. Jadi bentuk-bentuk masjid, menara masjid, kubah masjid ya. Sesuai dengan daerahnya ya. Sesuai dengan daerah masing-masing. Ini budaya tinggalan dari Wali Songo ya. Iya betul. Ya, ini yang perlu dilestarikan seperti ini. Ya, jadi tidak hanya budaya yang bentuknya seni suara, seni musik, betul. Tapi budaya Islam juga ada yang berbentuk bangunan. Iya. Justru kita mengenal budaya Islam dari bangunan itu. Iya. Ada teman-teman atau anak-anak kita yang barangkali sudah pernah mengikuti ziarah Wali Songo ya? Insya Allah ada. Kalau di Man Satu ada Bu? Ziarah Wali Songo? Itu termasuk kegiatan FUKI juga. Jadi setiap pertengahan tahun biasanya kita ada ziarah wali Jawa Tengah, ziarah wali Jawa Timur atau Jawa Barat. Karena untuk kegiatan ini paling kita diizinkan 1-2 hari saja. Sehingga di-split ya? Iya, karena ada study tour sih, ya sehingga untuk ziarah itu. Itu juga tadi bagian dari Bu Ninung materi tadabur ya? Iya, tadabur alam begitu. Rikhlak, tadabur, ziarah. Itu di samping kita ada perintah untuk membaca ayatul qauliyah. Nah, ini salah satunya. Kita membaca ayat-ayat alam, ayatul kauniyah. Ya. Sehingga meningkatkan harapannya, kita melihat alam, kita bersyukur, bertasbih. Wah, subhanallah, bangunan masjid kok bisa indah seperti itu. Itu salah satu bersyukur ya. Kemudian ada juga tokoh-tokoh muslim ya. Jadi kita tidak hanya mengenal tokoh sejarah sejarah Indonesia ya, tetapi juga ada tokoh-tokoh muslim yang perlu menjadi rujukan kita semua. Jadi siapa saja itu ya? Bahwa belajar sejarah itu tidak hanya yang tadi, tapi juga tokoh-tokohnya. Saya hanya mengambil beberapa tokoh ini, di antara adalah Umar bin Khattab yang tentunya familiar di telinga kita dan anak-anak kita. Suka muncul di TV ya biasanya. Bahwa Umar bin Khattab ini adalah salah satu Khulafaur Rasyidin. Khulafa yang keberapa ya kalau boleh tahu anak-anak? Betul. Khalifah yang kedua. Terkenal dengan gagah beraninya. Iya betul. Bahwa pernah diceritakan kalau pedang Umar itu sudah terhunus, sudah keluar dari sarangnya, jangankan manusia, setan saja lari terbirit-birit. Saking gagah. Termasuk singa padang pasir ini ya? Iya ini, yang namanya Umar bin Khattab. Setan saja takut. Apalagi manusia. Kalau pedang Umar sudah terhunus. Lalu contoh yang kedua yang di bidang ilmu ini, ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini ahli kedokteran. Ahli kedokteran. Yang nanti setelah kita mempelajari tokoh-tokoh ini, harapannya tadi kan kita mengambil pelajaran. Betul. Yang belajar Umar bin Khattab berarti nanti kalau jadi pemimpin,
akan meniru gaya Umar bin Khattab yang baik-baik. Ya. Maka di sini saya tampilkan ya. Ada pemimpin bangsa, bangsa Indonesia. Pertama dari Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, kemudian SBY dan yang sekarang ini Bapak Jokowi. Ya. Jadi belajar Umar bin Khattab untuk menginspirasi kita bercita-cita menjadi pemimpin yang adil dan gagah berani. Berani memberantas kezoliman dan berani menegakkan keadilan, kebenaran. Kalau kita belajar tentang sejarah atau biografi Ibnu Sina, Ibnu Sina ini ahli kedokteran atau seorang dokter. Oleh karena itu harapannya anak-anak juga terinspirasi bisa seperti Ibnu Sina, bisa bercita-cita menjadi dokter. Perlu kami sampaikan Ibu bisa bahwa bisa ini kelulusan MAN 1 jadi bisa. Dokter? Dari bisa lulusan MAN 1 bisa masuk ke fakultas kedokteran. Saya masih ingat alumni MAN 1 ini sekarang sudah jadi dokter gigi di kedokteran gigi Unsud. Ada itu. Alhamdulillah, namanya Artinya, Danang. Walaupun di MAN 1 bisa ke kedokteran. Bisa masuk kedokteran. Jadi jangan khawatir. Anak-anak yang sudah bergabung di MAN 1 mantapkan niat, bulatkan tekad, tidak usah bergeming lagi. Ayo maju terus dengan berprestasi di MAN 1 Banyumas. Karena kita bisa ke perguruan tinggi manapun ya. Bisa kemanapun. Bisa ke bahwa UGM. Ya termasuk tahun ini anak kita ada yang tembus sampai ke UI. Termasuk UGM. UGM juga ada farmasi. Itu. Jadi luar biasa. Apalagi di universitas di Purwokerto di sini sudah banyak. Jadi di MAN 1 itu jangan khawatir atau jangan berpikir kalau di MAN itu pasti ke perguruan tinggi agama. Tidak. Kemanapun bisa. Mau jadi polisi bisa. Ya. Alumni kita sudah ada yang di kepolisian. Ya. Namanya Kemenak Banyumas Cilacap juga dari MAN 1 ya. Dari MAN 1. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan kalau kita belajar sejarah ya karena di sini ada materi SKI nanti bisa kita ambil pelajarannya dan ibrahnya untuk anak-anak meraih cita-cita. Kalau tokoh Muslim Indonesia siapa Tokoh Muslim Indonesia banyak sekali ya. Ada Pangeran Diponegoro, ada Wahid Hasyim, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, yang sampai sekarang ini masih menginspirasi kita semuanya di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Wali Songo para yang Wali membawa Songo, Islam ke Jawa ya, dengan budayanya juga. Sampai sekarang pun kita masih yang tadi kegiatan sejarah Wali Songo kan dalam rangka itu ya kita akulturasi budaya sehingga masuk bisa Islam bisa masuk ke tanah Jawa. Oke, materi tentang PAI di madrasah. Pendidikan agama Islam di madrasah. Barangkali ada kesimpulan yang mau disampaikan? Ya, kesimpulannya bahwa pendidikan agama Islam di madrasah itu lebih terinci, lebih lengkap, ya, dan lebih banyak dibanding dengan pendidikan agama Islam yang ada di sekolah-sekolah umum. Jadi kalau kalian ingin belajar agama lebih luas, maka kalian sudah tepat masuk ke madrasah ini. Saya tampilkan soal ini, mudah-mudahan anak-anak bisa menjawabnya. Ada 3 pertanyaan, tidak perlu saya baca ya? Ya perlu, nanti anak-anak juga sudah memahami. Ya. Oke. Ada lagi? Ada, kita tutup dengan nyanyi bersama, boleh? Boleh. Boleh? Boleh, ya, silakan. Karena nanti anak-anak mau ikuti ya dari rumah. Tapi gini kok jadi, oke. Digeser. Kita tutup dengan sebuah lagu untuk anak-anak, ya. Bisa dibaca Bu Ninung? Ya, oke, bisa. Oke. Karena pelajarannya bahasa Arab, saya akan menyanyi dengan bahasa Arab. Iya. Oke. Nadanya apa ini? Nadanya Indonesia Pusaka. Pusaka, Indonesia Tanah Air Beta. Tanah Air Beta. Iya. Judulnya begini, Indonesia makanu miladi
wa mirasil khalidul jalil. Bisa Bu? Oke, bisa. Oke ya. 1, 2, 3. Indonesia makanu miladi wa mirasil khalidul jalil. Indonesia mundu ngahdi madi hamidah hasyata syabiha hunaka makanu miladi nasyatu firihabi ummi ahdami fi hati walang umri ila ayaji ajali. Pasti anak-anak bisa di rumah. Kepengen lebih pinter bahasa nyanyi Arab, ayo bergabung di MAN 1 Banyumas. Terima kasih dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.